Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hisbun Arif dari Forum News Network. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo malam ini, Senin malam, secara resmi menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Keputusan itu dilakukan oleh Kapolri setelah terjadinya peristiwa penembakan atau tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinasnya di Komplek Perwira Tinggi Polri di Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 8 Juli lalu. Malam ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo sementara jabatan dinonaktifkan, kata Sigit di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selalu berbahagia. Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak ASSDM, Pak Kabid Humas, serta seluruh rekan-rekan media. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di asrama Duren 3, dan kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan divisi propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri, dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh rekan-rekan semua, dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan. Proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Pencopotan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena banyaknya sekali desakan agar Verdi Sambo itu dinonaktifkan dari jabatannya. Yang paling awal itu menyampaikan desakan adalah Indonesian Police Watch. Dan kemudian juga yang cukup serius, saya kira apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus sebagai Ketua Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, yang dia mengaku mendapat masukan agar Kapolri itu menonaktifkan Verdi Sambo. Dan pada waktu itu, desakan itu disertai juga dengan pernyataan yang ini kemudian membuat orang menduga-duga dan menjadi kemungkinan keterlibatan Verdi Sambo. Kenapa? Karena seperti beberapa kali saya kutip juga, Pak Mahfud MD mengingatkan Kapolri agar jangan sampai karena ada tikus atau mengejar tikus itu kemudian rumahnya dibiarkan terbakar. Nah, pada waktu itu kan saya mengingatkan apakah siapa yang dimaksud oleh tikus ini oleh Pak Mahfud MD. Jelas bukan Yosua yang sudah meninggal dunia, Brigadir Yosua, dan juga jelas bukan Barada Richard atau Barada E sebelumnya disebut, yang disebut-sebut oleh polisi sebagai pelaku penembakan. Dan karena pada waktu itu disebutkan bahwa Barada E ini
tidak dijadikan tersangka karena dia membela diri. Tanda-tanda bahwa Ferdi Sambo itu akan dicopot itu sebenarnya sudah kita lihat pada saat tanggal 18 lalu dia menangis di pelukan Fadil Imron. Hanya saja pada waktu itu Fadil Imron menyatakan bahwa itu hanya kunjungan biasa, kunjungan seorang senior kepada juniornya, kunjungan seorang kakak kepada adiknya. Karena Ferdi Sambo ini memang angkatannya lebih muda dibandingkan Fadil Imron. Fadil Imron ini Leteng Akpol 91, satu angkatan dengan Listio Sigit, sementara Ferdi Sambo ini angkatan Akpol 94. Jadi dia sekarang ini adalah jenderal termuda di Mabes Polri untuk level bintang 2 ya. Di luar itu kan juga desakan dari kalangan DPR itu banyak bermunculan. Kemarin misalnya dari PDIP, dari Media Panjaitan itu menyatakan bahwa dia mendesak agar Kapolri segera menonaktifkan Ferdi Sambo, dan pekan kemarin misalnya dengan sangat optimis Trimedia Panjaitan menyatakan bahwa awal pekan depan itu Kapolri akan menonaktifkan Ferdi Sambo, dan artinya pekan ini hari-hari ini adalah Senin adalah hari pertama dalam pekan ini ya. Dugaan keterlibatan Sambo ini muncul karena banyaknya sekali kejanggalan-kejanggalan sekitar kematian dari Brigadir Joshua. Anda pasti masih mencatat ya bahwa peristiwa itu baru diumumkan ke publik itu setelah 3 hari. Kejadian pada tanggal 8 Juli, hari Jumat, dan kemudian baru disampaikan ke publik pada hari Senin tanggal 11. Artinya ada selisih 3 hari. Dan kemudian muncul banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, misalnya soal tembak-menembak yang terjadi di rumah itu. Disebutnya pertama kali tembak-menembak, tapi kemudian agak janggal karena yang terjadi tidak ada satupun peluru yang katanya ditembakkan oleh Brigadir Richard itu yang mengenai sasaran, sementara ada 7 peluru yang bersarang ada 7 luka tembakan dan 6 yang masuk dan 1 yang keluar yang ada di tubuh dari Brigadir Joshua. Sementara yang menembak itu disebut adalah Barada E pada waktu itu atau Barada Richard, dan dia hanya menembakkan hanya melepaskan 5 tembakan, tapi 7 yang masuk, 6 yang tembus, dan 1 proyektil yang tertinggal. Ini beberapa kejanggalan, termasuk juga soal penguasaan senjata Glock 17 yang dipegang oleh Barada Barada Richard ini, padahal dia pangkatnya adalah prajurit Balok 1. Yang juga menarik perhatian publik itu adalah ketika akhirnya istri Ferdi Sambo itu, yakni Nyonya Putri Chandrawati, meminta perlindungan ke LPSK. Ini jadi orang bertanya-tanya dari mengapa Nyonya Putri meminta perlindungan kepada LPSK, padahal kan dia sendiri itu adalah istri seorang perwira tinggi yang keamanannya itu cukup terlindungi dengan banyaknya sekali ajudan, bahkan juga para pengawal dan sopir yang semuanya adalah anggota Polri. Begitu juga ternyata tidak lama kemudian juga Barada Richard ini juga meminta perlindungan kepada LPSK. Orang bertanya-tanya ada kekuatan apa yang lebih besar yang kemudian mengancam Putri dan sehingga dia memaksa dia untuk meminta perlindungan ke LPSK. Nah, puncak dari kecurigaan ini adalah banyaknya luka sayatan di tubuh dari Brigadir Joshua. Kalau sebelumnya hanya disebut tembak-menembak, mengapa dalam tubuh Brigadir Joshua ini banyak sekali tembakan? Ada luka sayatan, ada luka memar, jarinya juga dan jarinya juga ada yang putus. Nah, inilah yang dibuka oleh keluarga dari Brigadir Joshua, dan tidak lama kemudian pengacara sekaligus keluarga dari Brigadir Joshua, yakni Kamarudin Simanjuntak, membuka fakta-fakta kepada publik tentang luka-luka yang ada di sekujur tubuh dari Brigadir Joshua. Rupanya waktu pertama kali jenazah datang kan kita tahu bahwa keluarga Brigadir Joshua ini dilarang oleh
polisi untuk membuka kotaknya ya, kotak jenazah, peti jenazah itu. Tapi akhirnya mereka berhasil membuka peti jenazah dan kemudian memfoto-foto, dan foto-foto itulah yang kemudian dikirim ke Kamarudin. Nah, dari fakta-fakta di foto yang dilihat itu, Kamarudin menduga adanya pembunuhan berencana. Yaitu dia dengan apa dasarnya? Dasarnya dia melihat tadi luka-luka di sekujur tubuh dari Brigadir Yosua yang dari pengalaman dia sebagai seorang pengacara menunjukkan bahwa itu bukanlah luka karena tembakan. Akhirnya seperti kita ketahui, Kamarudin hari ini, hari Senin, sebagai pengacara dari keluarga Yosua melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Barreskrim Mabes Polri. Laporan dugaan pembunuhan itu sudah diterima oleh polisi dan pada tanggal 18 Juli hari ini, dan laporan itu disebutkan di situ bahwa dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Kamarudin menjelaskan dia hanya melaporkan Ferdi Sambo, dia tidak melaporkan Baradae yang disebut Polri terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdi Sambo pada hari Jumat lalu. Dan sejauh ini kan berita yang kita terima dari versi polisi disebutkan bahwa Yosua itu diduga tewas akibat tembakan dari Baradae yang tadi saya sebutkan ya. Dia menggunakan senjata Glock 17 dari 5 tembakan, kemudian ada 7 tembakan yang masuk, 6 tembakan keluar, dan 1 proyektil yang bersarang. Jadi menurut Kamarudin yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum keluarga almarhum, dan Kamarudin ini diperkuat oleh Johnson Panjaitan, seorang pengacara yang juga tergabung dalam Indonesian Police Watch yang sejak awal mengkritisi kasus ini. Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa dia tidak melaporkan Baradae. Menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan, maksudnya Barada Richard, yang melakukan ini. Atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami itu, peristiwa ini melibatkan beberapa orang, bukan hanya 1 atau 2 orang. Ini ada beberapa orang, itu dugaan dari Kamarudin. Ada yang berperan menembak dengan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur, atau dengan apa namanya itu, laras panjang itu loh, kata dia gitu. Dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana, sambungnya. Bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut? Hari ini saya membaca di Kumparan itu dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa Yosua ini sengaja dijebak oleh Ferdi Sambo karena mengetahui adanya affair antara antara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan Yosua. Nah, ketika Yosua masuk ke kamar, dia kemudian disergap dan dikeroyok.
Tetapi seperti dikatakan oleh Kamarudin, dia tidak ikut melaporkan Richard. Apakah Richard termasuk dalam orang yang melakukan pengeroyokan atau tidak? Ini yang saya kira sampai sekarang masih belum jelas. Tapi tadi apa yang saya kutip dari kumparan itu baru mengutip dari sumber di internal polisi ya, belum ada keterangan resmi dari polisi bagaimana peran Ferdi, apakah status Ferdi ini hanya dinonaktifkan untuk memperlancar penyidikan karena posisinya sebagai kepala divisi Propam, atau ada indikasi seperti yang dilaporkan oleh Kamarudin bahwa Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana. Jadi saya kira ini akan menjadi berita yang sangat menarik, skandal besar karena ada seorang perwira tinggi, kalau betul seperti yang sekali lagi yang dilaporkan oleh Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.